Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wija Astuti dari kelas PAI 3F Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen kita yaitu Bapak Beni Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman PAI 3F semester 3. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama tentang pengertian dari evaluasi itu sendiri. Pengertian evaluasi secara etimologi, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Lalu menurut para ahli, menurut Cross, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Nah, definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu tentang fungsi, sifat, dan prinsip evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Sedangkan fungsi sumatif tidak dapat diterapkan ketika kurikulum masih berproses. Fungsi sumatif adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Hasil pengembangan kurikulum bisa berupa dokumen hasil belajar ataupun dampak kurikulum hasil pengembangan kurikulum. Terus fungsi evaluasi pendidikan juga diperlukan dalam pendidikan, antara lain memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang dicapai para pelajar. Yang ketiga, menilai kurikulum. Yang keempat, memberi kepercayaan kepada sekolah. Yang kelima, memonitor dana yang telah diberikan. Dan yang keenam, memperbaiki materi dan program pendidikan. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari beberapa segi, yakni yang pertama, fungsi psikologis. Kegiatan evaluasi dapat dilihat dari sisi pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Bagi siswa, evaluasi secara psikologis akan memberikan pedoman dan pegangan batin bagi mereka untuk mengenal kapasitas dan statusnya di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Misalnya ya, dengan dilakukannya evaluasi hasil belajar siswa, maka para siswa akan mengetahui dirinya, termasuk kemampuan secara evaluasi. Mengetahui dirinya termasuk dalam kelompok berkemampuan tinggi atau rata-rata atau rendah. Sedangkan bagi guru, secara psikologis evaluasi itu dapat menjadi pedoman dalam menentukan berbagai langkah yang dipandang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya menggunakan metode mengajar tertentu. Hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan. Yang kedua, fungsi sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah siswa sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu di sini berarti bahwa siswa dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, fungsi administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan siswa kepada orang tua. Lalu setelah itu ada sifat evaluasi pendidikan. Yang kedua, nah, sifat evaluasi pendidikan itu antara lain ada sifat kuantitatif. Nah, sifat kuantitatif itu banyak gejala-gejala dalam pendidikan yang sifatnya abstrak dan kuantitatif, tetapi dalam evaluasi selalu diangkakan. Yang kedua, tidak langsung. Dalam mengevaluasikan harus menggunakan alat dan melalui prosedur yang sistematif, tidak secara langsung dan melihat gejala atau ciri-ciri yang nampak. Yang ketiga, relatif atau tidak mutlak.
Hasil penilaian setiap individu akan selalu berubah sesuai dengan dinamikanya. Lalu, setiap penilaian pasti terjadi kesalahan. Nggak mungkin kayak semuanya benar. Pasti setiap penilaian pasti ada kesalahan. Pasti terjadi suatu kesalahan. Yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik dalam pelaksanaannya berpegang pada 3 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Dan prinsip keseluruhan ini dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Dengan prinsip menyeluruh ini diharapkan pendidik sebagai evaluator dapat mengerti dana, memahami bahan-bahan keterangan dan informasi lengkap mengenai keadaan subjek peserta didik yang dijadikan sasaran evaluasi. Yang kedua, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Menurut prinsip ini, evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dilakukan sambung menyambung dari waktu ke waktu, teratur, terencana, dan terjadwal. Lalu ada prinsip objektivitas. Dalam pelaksanaannya, evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang wajar, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Lalu, dalam buku penilaian berbasis kelas yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan menyebutkan bahwa prinsip umum penilaian berbasis kelas ada banyak sekali, diantaranya valid. Penilaian berbasis harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dapat dipercaya dan sahih. Yang kedua, mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan yang positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga, adil dan objektif. Penilaian juga harus adil terhadap semua siswa dan tidak membeda-bedakan latar belakang dari siswa. Terbuka. Kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi semua kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan teratur secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran terkait perkembangan hasil belajar siswa. Lalu menyeluruh. Penilaian hasil belajar siswa hendaknya dilakukan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta berdasarkan berbagai teknik dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti dan hasil belajar siswa. Lalu yang terakhir ada macam-macam alat evaluasi. Apa sih alat-alat evaluasi itu? Nah, pengertian alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat ini juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Macam-macam alat evaluasi dalam pendidikan. Ada beberapa alat dalam evaluasi, diantaranya ada teknik non-tes. Yang tergolong teknik non-tes adalah 1. Skala bertingkat, yang kedua kuesioner, 3. Daftar cocok, selanjutnya wawancara, bisa pengamatan juga, riwayat hidup, dan yang kedua teknik tes. Teknik tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, teknik tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif ini diberikan setiap akhir program. Dan yang ketiga, tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Nah, itulah sedikit gambaran tentang konsep dasar evaluasi dalam pendidikan. Kesimpulannya, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang penting yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa, selain untuk mengadakan perbaikan. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi hendaknya memperhatikan konsep dasar evaluasi yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsep dasar evaluasi yang harus dikuasai oleh pendidik ataupun calon guru adalah pengertian dan dasar tentang evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi,
sifat evaluasi, prinsip evaluasi, dan alat-alat evaluasi yang telah dijelaskan. Nah, tanpa mengetahui konsep dasar evaluasi, seorang pendidik tidak akan dapat menyusun suatu alat evaluasi. Nah, untuk itu diperlukan pemahaman yang mendasar tentang konsep dasar evaluasi pendidikan. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.